Halo, selamat pagi semua. Suara saya kedengaran? Suara saya terdengar? Pak, dengar Pak. Kedengeran, Jelas ya? Pak. Jelas ya? Oke, kita hari ini pertemuan kita kelima ya. Nanti masih ada sekali lagi ya pertemuan yang online-nya ya, sebelum UTS ya. Mas, maaf Mas. Pak, Pak maaf Pak. Iya, gimana? Untuk absen yang ada di Google Spreadsheet itu hanya bisa lihat Pak. Oh, sorry. Saya dulu ya. Pak, saya tadi dulu. Oke, udah. Kemarin saya sudah upload tugas ya. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Sudah jelas semua? Buat sekarang sudah Pak, aman. Aman ya? Oke. Nanti tolong di apa dokumen ininya, file jawabannya dituliskan nama sama NPM-nya ya. Kita sebelum mulai kita quiz dulu ya, seperti yang sudah saya infokan seminggu lalu. Kita tunggu. Jadi teman-temannya kalau yang belum hadir, minta tolong diingatkan untuk segera join, karena kita akan mulai kuisnya. Share screen saya kelihatan. Kelihatan, Mas. Kelihatan, Pak. Oke. Nah ini ya untuk soalnya buat latihan nanti kita sebelum beres biar lebih ini ya terbiasa. Nah, tolong dikerjakan. Nah, saya kasih waktu sampai jam 8 8.35 ya. Maksimal 8.40 deh. Nah, nanti kalau sudah selesai jawabannya tolong di upload ke sebentar. Saya share di hmm, grup eh ya upload di grup WA ya. Pak, maaf Pak, saya boleh bertanya Pak.
Iya gimana? Oh, mengenai tugas yang ada dua, itu kan ada dua tugas Pak yang Bapak berikan kan yang di grup. Mhm. Itu tugasnya dikirim satu-satu atau dijadiin satu Pak? Dijadiin satu juga nggak apa-apa, tapi dikasih judul ya, yang homework 1, homework 2-nya biar bisa bedain. Tapi kalau dipisah nggak apa-apa kan Pak? Nggak Untuk apa-apa dikirim. juga. Oke, baik. Cuman Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. mungkin tapi ngirimnya dijadiin satu aja, ya, misalnya di archive atau di zip atau apa biar nggak terlalu banyak Oh file. ya udah. Ya, atau Di RAR gitu boleh Pak dijadiin. ya boleh boleh. Ya, nggak banyak attachment. Nah nanti terserah bisa gini ya, bisa ditulis di dokumen apa MS Word atau misalnya kalian tulis di kertas juga nggak apa-apa terus kalian scan terus baru di-upload juga nggak masalah, yang penting dikirim ya. Ya filenya digital semua aja kita bisa pakai kertas. Karena kan di situ ada gambar ya, ada gambar, ada menggambar juga jadi mungkin um, oh iya lupa saya. Mungkin bisa kalau misalnya apa untuk menggambar bisa ini ya. Sorry. Untuk kuis ini tolong dikerjakan dulu ya. Nanti format ini, format uploadnya, filenya, jawaban kuisnya, em, npm, nama. Di ini ya, di grup WA ya. Jadi format kuisnya, format jawabannya di filenya, terserah mau PDF atau Word, nggak masalah. Taruh, di upload di drive itu, kemudian kasih nama seperti saya share di WA ya, atau saya share di chat ini. Em, untuk apa? Eh, untuk tugas, kalau misalkan menggambarnya eh, bisa menggunakan, saya kalau mau ditulis di kertas nggak apa-apa digambar gitu atau bisa pakai tools juga ya, bisa pakai tools juga. Jadi saya nanti mungkin akan kita akan gunakan di setelah UTS ya, tapi saya ini apa untuk nanti setelah UTS akan lebih banyak pakai tools ini. Tapi nanti kita lihat lah. Tapi kalau memang ini untuk gambar mungkin bisa dipakai ini ya untuk gambar-gambar. Saya share di grup WA. Namanya Logisim. Nah, itu free, bisa di-download, silakan di-download gambar-gambar ya. Oke, kuisnya mah tinggal 10 menit lagi ya. Kalau sudah, tolong di-upload di um, file share yang saya, Google Drive yang sudah saya share linknya. Masih kelihatan kan share screen saya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, sip.
Yang sudah bisa diupload ya ininya, eh, jawaban kuisnya di Google Drive yang sudah saya share. Pak, maaf itu layarnya tertutup. Oh, bentar, bentar.
Ini ya, kelihatan udah.
Mohon maaf Pak, apa kita butuh masukin nama dan MPM kita di lembar jawabannya? Kalau itu nggak bisa emang. Dekat-dekat lebaran. Iya, dituliskan ya. Iya. Sorry. Ya, Yang bikin siapa Bu? tadi kan nama di itu sudah ada ya di nama filenya. Nggak perlu juga nggak apa-apa. Tapi harus sesuai ini ya, sesuai format ya, supaya nggak maupun ditulis juga nggak apa-apa lah. Dia mau deketin lebaran. Takutnya lupa format filenya. Kan bilang kalau mana ada kawan ini. Iya. Oke, 3 menit lagi ya. Mau dekat lebaran kurang 2 hari apa berapa? Paling biasanya cuma hari lagi sekarang mau pasang. 4 hari lagi itu. Sekarang masih lama sih. Kalau emang ini uangnya nggak apa-apa, saya kasih separuh dulu. Iya, nggak apa-apa saya dulu gitu. Kalau ini tuh kayak dulu gitu ya. Jadi biar sama-sama enak gitu. Iya. Kan kalau bilang kan nggak jadi gitu ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Tapi pasti enak kan Bu? Alhamdulillah, tapi nggak ini mah. Belum pernah nyobain. Ini ada yang upload tanpa judul, namanya juga nggak ada. Ada kesana. Siapa itu? Itu lagi. Udah ada nggak ngambil? Ibu, diambilin uang dia pergi. Pak, maaf Pak, untuk pengiriman harus dijadikan PDF atau tidak ya? Enggak, juga nggak apa-apa. Oh, baik Pak. Penting bisa format dokumen standar ya, saya bisa baca. Saya bisa buka. Share screen-nya bisa saya matikan dulu. Sudah semua ya. Oke, kalau sudah
Oke, kita mulai kita lanjutkan ya perkuliahannya untuk hari ini. PST bego PST absen. Udah gue udah absen. Udah tugas ntar gue kirimin ntar. Bro cuma masuk Zoom cok, bro bro. Mau masih telat. Ini Oke, gue kasih tugas ntar lu tinggal ganti nama aja ntar lu kirim langsung. suaranya ada yang bocor. Jun, Wik Jun. Oke, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada terakhir kita minggu lalu ya sudah membahas eh, terkait dengan aljabar boolean ya. Ada beberapa teori-teori yang sudah kita pelajari yang terkait dengan yang bisa kita aplikasikan atau kita apply gitu ya, rules-rulesnya di dalam persamaan aljabar boolean. Nah, rules-rules ini eh, fungsinya nanti dipergunakan salah satunya adalah untuk melakukan penyederhanaan suatu fungsi aljabar boolean atau persamaan boolean, ekspresi boolean. Kenapa? Yaitu karena semakin sederhana persamaan yang kita buat ya semakin mudah ya untuk implementasinya di dalam pembuatan sirkuitnya gitu digitalnya. Jadi untuk efisien. Karena setiap gerbang logika itu kan pasti ada cost-nya ya untuk kita membuat integrated circuit gitu. Nah, kemarin terakhir kita juga sudah mempelajari mengenai terakhir ini ya eh, teori mengenai metode Carnap Map. Nah, metode Carnap Map ini salah satu fungsi atau tools atau cara untuk yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan penyederhanaan persamaan boolean secara visual ya. Jadi lebih intuitif gitu, lebih karena dia berupa grafis dan berupa matriks, tabel gitu ya, kotak-kotak yang eh, jumlah kotak-kotak di dalam satu kernel map itu sesuai dengan jumlah dari input dari suatu fungsi persamaan boolean atau rangkaian yang sedang kita hitung. Nah, setiap kotak-kotak itu nanti hasil dari akan kita kelompokkan, akan dilakukan pengelompokan gitu ya. Akan dilakukan pengelompokan sehingga akan membentuk satu persamaan uh, aljabar boolean yang sederhana. Nanti bentuknya adalah berupa ini ya, minter. Jadi sum of product form. Nanti bentuk persamaan aljabar booleannya akan seperti itu. Jadi sum of product ini ya contohnya misalnya ada fungsi kemarin kita sudah ini misalnya ada fungsi gitu ya. Nah, nanti ada misalnya ada seperti ini dengan dua variabel misalnya fungsi A, B, gitu ya, ditambah gitu ya, B aksen misalnya. Nah, ini akan seperti ini. Nah, bentuk persamaan yang akan dihasilkan dari tanda sum of product. Jadi penjumlahan dari eh, proses perkalian atau proses N. Oke, kemarin kita juga sudah mulai mempelajari. Jadi ada beberapa ini ya. Tadi seperti sudah dijelaskan bahwa eh,
jumlah kotak-kotak yang akan dibuat di dalam peta peta Karnac ini sesuai dengan jumlah inputnya. Jika 2 variabel maka dia 4 jumlah kotaknya. Jika 3 variabel dia akan sebanyak 2 pangkat 3, 8 kotak. Nah, untuk yang kotak-kotak yang di sini matriksnya seperti ini ya. Jika ada 2 input A dan B, contoh untuk 2 variabel, penulisannya seperti ini. Nah, B. Jadi untuk setiap untuk setiap digit 0 itu direpresentasikan sebagai A aksen atau A garis bar di atas ya. Sebagai aksen atau bar. Jadi kalau nilai A-nya 0, maka A aksen, B-nya 0, B aksen, atau A bar atau B bar sama aja ya. Jadi mau menggunakan simbol, menggunakan aksen ataupun bar, tidak masalah gitu ya. Mungkin kalau kita ngetik di Word mungkin akan lebih mudah pakai aksen ya. Misalnya A aksen, B aksen itu sama aja dengan seperti ini ya. A bar atau B bar. Nah, semua nilai digit yang nilainya 0 itu aksen, untuk nilai 1 dia variabel biasa ya, A atau B. Untuk 3 variabel penulisannya tabel mapsnya kalau diperhatikan seperti ini ya. Jadi untuk kolom sebelah kiri A, variabel A 01, variabel B itu untuk 3 variabel, karena dia ada 3, berarti ada ABC ya. ABC, maka di sini A dia hanya 1 variabel aja, yang di kolom atasnya itu B dan C sebenarnya. Jadi dia sebenarnya kalau kita tuliskan seperti ini juga nggak masalah ya. Nah, gini BC gitu. Untuk 3 variabel. Di mana A itu nilainya 0 dan 1. Kemudian untuk sisi barisnya, ini sisi kolomnya, BC itu kita langsung nulis 2 digit. Yaitu 00, 01. Nah, ini perhatikan ya. Untuk kolom ketiganya dia bukan 10 dulu tapi 11 dulu. Jadi dia mengikuti sequence dari gray code. Itu cara penulisan di tabel Kmaps-nya. Kemudian baru 10. Tinggal kita menuliskan kalau berupa variabel seperti ini ya, A aksen B sesuai dengan nilai dari digitnya. Kalau 1 kalau 1 variabel biasa, kalau 0 dia aksen. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari terkait, saya izin ya record ya, lupa. Saya izin record dulu. Mari. Recording in progress. Nah, kemudian untuk 4 kotak juga seperti ini ya, 4 variabel, sorry. Dia jadi 2 pangkat 4, 16. Nah, kita hanya sampai 4 variabel. Sebenarnya bisa, karena itu bisa sampai 7 variabel gitu ya. Jadi semakin banyak variabelnya akan semakin kompleks dan rumit untuk menggambarkan peta Karnaknya ini ya. Jadi kita pelajari coba sampai 4 variabel aja dulu. Nah, ini untuk sama ya, seperti tadi ada 4 variabel. Nah, ini saya ganti tadi ABC sekarang jadi WXYZ sama aja ya, nama variabel aja. Nah, nanti seperti ini sama untuk sisi kolomnya, urutan sequence-nya. Nah, ini karena dia sudah dua digit, untuk baris dan kolom sama ya urutannya, jadi 00, 01. Cara menuliskannya seperti ini ya, 00, 01, kemudian 11 baru 10. 11 baru 10. Kemudian untuk sisi kolomnya juga sama. Itu ada WXYZ ya, 11 dan 10. Jadi bukan 10 dulu tapi 11 dulu. Sesuai dengan sequence dari berikut untuk pengelompokan. Kemudian kemarin kita juga sudah
mempelajari beberapa ini ya, aturan-aturan K-maps. Aturan-aturan K-maps ini harus diperhatikan ya. Jadi proses kita menyederhanakan dengan cara mengelompokkan semua digit-digit yang bernilai satu dan dia bersinggungan. Nah, gimana cara mengelompokkan? Cara mengelompokkannya itu harus mengikuti beberapa aturan-aturan yang sudah apa yang harus dipenuhi untuk membuat pengelompokan di dalam maps dari Karnav ini ya. Yang pertama, eh, jadi yang dikelompokkan adalah sel-sel atau kotak-kotak yang berisi digit satu ya. Satu dengan satu, bukan satu dengan nol salah. Jadi satu yang bersinggungan ya. Yang bersinggungan itu artinya dia ya ini berdampingan seperti ini ya, beririsan seperti ini satu dengan satu kanan kiri gitu ya. Nah, misalnya kalau tapi dia tidak boleh diagonal gitu ya. Yang aturan yang kedua dia tidak boleh dikelompokkan secara diagonal, tapi secara horizontal atau vertikal boleh ya. Kemudian yang ketiga eh, pengelompokannya itu eh, harus kelipatan ini ya, sorry, dengan pengelompokan dengan pangkat dua ya, pangkat dua, basis pangkat dua, jadi mulai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi tidak ada, jadi semuanya kecuali satu, jadi pengelompokannya dalam jumlah genap ya. Jadi kalau seperti ini yang sebelah kiri dikelompokkan 3 ini salah ya, jadi nggak mungkin seperti ini. Jadi harus dua berdasarkan 2 pangkat n ya. Jadi kalau mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Kemudian nah, seperti ini tidak boleh ya. Jadi harus yang masuk dalam kelompok 2 pangkat n. Nah, nomor 4, aturan keempat adalah setiap kelompok terbentuk yang kita mengelompokkan harus jadi apa ya mengelompokkannya sebesar mungkin gitu ya jumlah kelompoknya. Misalkan sebelah kiri ini ada kita di sini mengelompokkannya menjadi 3 kelompok gitu ya. Sementara yang sebelah kanan dia hanya sebenarnya 2 kelompok. Jadi kita mengelompokkan apa ya untuk menghasilkan sedikit mungkin jumlah kelompok yang bisa dihasilkan dari peta Karnav ini ya. Jadi caranya adalah untuk supaya persamaan itu menjadi sederhana, dia harus membuat suatu kelompok sedikit mungkin. Gitu. Jadi kita harus mengelompokkannya dalam kelompok yang besar-besar terlebih dahulu ya. Jadi untuk menghasilkan kelompok jumlah kelompok yang sedikit, yang paling sedikit. Itu yang kita cari gitu ya. Nah kalau yang sebelah kiri ini kan dia mengelompokkannya dua-dua benar sih. Dia masih dari rules peraturan dari nomor 1 sampai 3 masih benar ya. Dia mengelompokkan dengan kriteria 2 pangkat n. Itu benar gitu ya. Tapi dia tidak masuk dalam kriteria atau aturan yang keempat. Jadi dia tidak maksimal dalam melakukan pengelompokan. Sini sebenarnya dia bisa mengelompokkan paling maksimal dalam 4 ya. Dalam satu kelompok itu jumlahnya 4, 4 digit, 4 bit gitu ya. Nah, di sini kita bisa membuat 2 kelompoknya. Jadi yang benar yang sebelah kanan. Kemudian aturan yang kelima, nah ini tadi ya, setiap sel yang bernilai 1 harus menjadi satu kesatuan yang nilai bernilai 1 dan bersinggungan ya. Jadi misalnya ini yang sebelah kiri salah, kenapa? Karena dia nggak dikelompokkan dengan yang sebelah kanannya, karena dia bersinggungan gitu ya. Jadi seharusnya dia yang benar yang sebelah kanan ya, karena dia bersinggungan dia harus dikelompokkan. Dan dikelompokkannya dalam kelompok yang paling kecil jumlahnya. Ya. Jadi dia semaksimal mungkin dikelompokkan. Dan kemudian untuk yang aturan ke-6 dia bisa overlapping ya. Dalam mengelompokkan tuh dia bisa overlapping. Misalnya seperti ini. Nah, dia mengelompokkan yang sebelah kiri ini salah nih. Nah, dia satunya vertikalnya benar, dia maksimal 4, tapi yang keduanya salah, dia hanya 2 saja gitu ya dikelompokkan. Padahal dia bisa maksimal yaitu 4 kelompok 4 kelompok digit 1 ya. Dan dia bisa overlapping dengan kelompok yang pertama tadi. Saya horizontal dan vertikal ini. Jadi dia jadi boleh ya seperti ini overlapping. Jadi untuk yang nomor 7, nah ini roping nih. Nah biasanya di sudut-sudut nih ya, di sudut-sudut. Nah itu dikelompokkan tuh. Misalnya nih
satu-satu atas dengan bawah nih. Nah itu dia dikelompokkan gitu. Kalau kita lipat nih gambarannya, kalau kita lipat, nah itu dia bisa dikelompokkan, dia nyambung sebenarnya gitu ya. Nah begitu juga dengan yang di pojok-pojok nih, yang bawah nih satu-satu. Nah itu bisa dikelompokkan. Nah, atau yang ini, yang 4 variabel, misalkan, nah ini ya, yang sebelah kiri atas, nah ini dia kita kelompokkan yang ujung-ujungnya nih ya, kelompokkan nih ya, untuk 2 variabel. Nah itu juga dengan ini, 4 variabel yang di ujung-ujung bersinggungan ya, sebenarnya dia kalau dilipat gitu dia bersinggungan, jadi itu kita bisa mengelompokkan secara wrapping. Kemudian nih di tiap-tiap ujung nih, nah dia dikelompokkan juga nih. Oke. Lanjutnya, ini masih sama ya. Nah ini kita coba ada contoh soal gitu ya. Jadi nanti model-modelnya tuh model-model soalnya itu bisa bermacam-macam ya. Jadi yang pertama misalnya kita dikasih persamaan seperti ini gitu ya. Kemudian eh, dari situ kita diminta untuk membuat diagram Carnot map-nya seperti apa. Dari Carnot map itu kemudian kita sederhanakan hasil yang ketiga, kita sederhanakan dari fungsinya menggunakan Carnot map, kemudian hasil fungsi yang eh, sudah disederhanakan itu menjadi seperti apa gitu ya. Seperti yang tugas yang sudah saya berikan, nanti di situ ada eh, contohnya gitu ya. Jadi nanti bisa dibandingkan tuh antara fungsi yang pertama dengan yang sudah disederhanakan itu seperti apa. Dan itu harus bisa dibuktikan ya. Artinya kalau kita buat tabel kebenarannya, kita buat tabel kebenarannya, misalnya kita punya fungsi awal seperti ini ya, 2 variabel A dan B. Nah, kita harus pastikan ini untuk ini ya, untuk tabel kebenarannya gitu ya. Ini ada F, ini ada 0, ini ada 1 gitu ya. Karena dia dua, dua, dua variabel, dia kemungkinannya 0 dan 1. Tapi kan kemungkinannya adalah 0, 0, ya, 1, 0, 0, 1, sorry. 0, 1, 1, 0, 1, 1 ya. Nah, fungsinya apa ini? Sorry, ini AB gitu kan. AB, kemudian kita buat lagi di sini gitu ya. Kita buat lagi di sini A aksen, B aksen gitu ya. A aksen B, kemudian ini apa? A, B aksen. Gitu. Nah, ini kan nanti tabelnya seperti ini ya. Ini sebenarnya kita perlu satu lagi sih sebenarnya. Satu lagi seharusnya ini ada sini ya, di sini ya. A aksen, gitu. A aksen sama B aksen dulu. Nah, gitu ya. Nah, misalnya gini, kita langsung aja. Nah, 0, 0 berarti nilai AB berapa? 0 ya. A aksen 1, 0. Ini 0 juga ya kan. AB aksen sama ya dia 0. Maka fungsi AB, A aksen, AB aksen itu adalah ditambah, diorkan jadi 0 gitu ya. Begitu juga dengan yang ini gitu ya. AB itu pasti 0. Kemudian A aksen, ini A aksen, ini A ya, sorry. Ini A, ini sorry, ini A, ini B gitu ya. Nah, untuk A aksen jadi ini 1, 1 N1 jadi 1 ya kan. Kemudian A B aksen 0 jadi 0 dan 0 jadi 0 ya. Ini kita orkan semua, hasilnya adalah 1 ya. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga sorry, ini juga 0, AB A aksennya jadi 0, AB aksen ini jadi 1,
Ini jadi eh, 1 ya, diorkan. Kemudian 1, 1 ini 1, kemudian ini aksen 0 pasti. Ini juga 0. Nah, ini 1. Nah, ini kan kita buat tabel kebenarannya seperti ini ya. Nah, nanti dari hasil penyederhanaan fungsinya, nanti kita akan dapatkan ya, fungsi dari A, B, A aksen B, A, B plus A, B aksen ini, dengan menggunakan conduct map method ini, hasil fungsi yang sudah disederhanakan itu nanti seperti apa ya, hasil fungsi yang disederhanakan nanti seperti apa. Nah, dari sini nanti harus dibuktikan bahwa hasil penyederhanaan itu adalah sama dengan tabel kebenarannya ini ya. Karena kan dia hanya disederhanakan. Jadi kita harus bisa memastikan itu. Jadi nanti kita bisa lihat perbedaannya ya. Nah, ini kalau kita gambar sirkuitnya, itu kan pasti gambarnya juga lebih kompleks ya. Misalnya di sini ada input A dan B gitu ya. A, B, kemudian kita gambar di sini. A dan di N-kan ya kan. B di N-kan. Kemudian di sini dan seterusnya nanti dicoba gambar. Ini ada indikator ya kan, aksen di N-kan dengan B. N-kan dengan B. Ya. Nah, gini. Gitu kan. Gambarnya seperti ini. Kemudian A, B aksen. A, B aksen. Nah, ini kita lihat lagi. Gitu kan. Jadi, nah, gini kita N lagi ya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, dari hasil ini semua kita orkan. Ya. Di sini kita orkan. Or gini ya, simpelnya ya. Nah, ini adalah fungsinya ya, gambar fungsinya. Nanti kita akan bisa lihat perbedaannya. Benar nggak sih? Dia akan menjadi lebih sederhana gitu. Nah, gimana caranya? Caranya kita yang pertama, ini pertanyaan nomor 1. Ya kan? Nah, kita petakan nih. Kalau pertanyaannya seperti ini, kita petakan nih dalam bentuk karena map ya. Nah, gini ya. Ini kan ada 4 kotak. Di sini ada A, ini ada B ya. Ini 0, 1, ini 0, ini 1 ya. Nah, kita tinggal petakan jadi AB, berarti dia 1-1 ya, karena A bukan A aksen atau B aksen. Maka dia akan masuk di sini. Nah, ini kita setiap persamaan ini kita tuliskan dengan angka 1 ya. Karena kita akan mengelompokkan ya, berdasarkan nilai satunya. Kemudian A aksen B. A aksen itu 0 berarti. Kemudian berarti 0 ya, A aksen itu 0. B itu 1. Berarti di sini kita tulis di sini 1. Ya. Kemudian A1 AB berarti A1. Ini A B aksen berarti A1 B 0. Yang mana A1? A1 di sini, B aksen 0 di sini ya. Berarti gini ya. Nah, sisanya kotaknya kita bisa menuliskan dengan angka 0. Nah, sekarang kita tinggal kelompokkan nih. Ingat ya, tadi ada beberapa aturan, ada rules 1 2 3 4 sampai berapa tadi? 6 atau 7 ya. Nah, kita ikuti nih. Yang bersinggungan kita kelompokkan ya. Nah, ini ada maksimal nih dan kita harus seminimal mungkin jumlah kelompok yang dihasilkan. Nah, ini berarti akan terbentuk 2 kelompok seperti ini ya. 2 kelompok seperti ini. Nah, kemudian gimana caranya kita menuliskan persamaan sederhananya dari hasil pengelompokan ini gitu. Nah, di sini kita lihat caranya. Pertama kita lihat nih, kelompok yang pertama yang ini ya. Yang bawah nih misalkan, yang horizontal. Di sini kita lihat AB untuk nilai untuk kotak yang ini, untuk bukan kotak ya, untuk kelompok yang bawah ini, ya 1-1 yang horizontal, di sini kita bisa lihat nilai A, ya nilai A adalah 1 ya, akan selalu bernilai 1, ya kan? Sementara
nilai B itu independen, artinya dia bisa 0, ya kan? Lihat ya di kelompok yang pertama nih, kita 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 highlight ya kelompok yang pertama. Nah, di sini kita highlight ya kelompok yang pertama yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini lihat perhatikan ya. Eh, nilai di kelompok yang pertama, nilai A akan selalu satu, benar ya? Di sini kan kalau kita horizontal, A akan selalu satu. Tapi untuk nilai B, dia bisa 0 atau satu. Sehingga kita hanya mengambil nilai variabel yang konstan saja, yang tetap gitu ya. Jadi ya kita bisa tuliskan di sini A. Ya, itu satu. Yang kedua, kelompok yang kedua. Ini ya, kelompok yang kedua. Kita kelompok yang kedua di sini ya. Kita lihat di sini nilai B itu selalu satu. Sedangkan nilai A itu bisa 0 atau satu. Sehingga kita bisa eh, menuliskan dengan sum, karena hasil dari itu adalah sum of product ya. Maka di sini kita bisa menuliskan A, B ya. Sorry. Karena dia hanya dua variabel, maka kita langsung bisa menuliskan persamaannya langsung ya kita kalikan dengan eh, A dengan B. A, B. Ya, ini hasil penyederhanaannya seperti ini. Itu. Hmm. Sorry, salah. Bukan AB ding. Di A plus B ya. A plus B. Sorry. Jadi tiap tiap ini, tiap kelompok itu kita jumlahkan ya. Karena hasilnya adalah sum of product tadi ya. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah fungsi yang lebih sederhananya adalah A or B ya. Nah, ini hasil akhirnya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak?
cara menyederhanakannya. Paham nggak? Halo, halo. Nah, sekarang kita tinggal buktikan nih. Bener nggak A plus B? Nah, kalau kita ngeliat dari sini, fungsi ini, bener ya? Jadi ini sebenarnya secara nggak langsung adalah fungsi OR, nih, A dan OR dan A OR B. Kalau kita masukkan nilai 0, A0, 1, dia hasilnya adalah 1, ya kan? 1 dan 0, 1. 1, 1, 1. Jadi sebenarnya ini fungsi ini terlalu complicated, sebenarnya bisa disederhanakan dengan A plus B. Maka sebenarnya diagram ini gitu ya, ekivalen dengan cukup dengan fungsi OR saja gitu. Gitu. A ini ya, ini B gitu ya. Jadi cukup gini aja sebenarnya. Gitu. Nah, sampai sini paham ya? Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain? Teman-teman semua? Halo? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana kalau yang 3 variabel? Lebih kompleks lagi. Prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi, dari persamaan ini, nah, karena ini 3 variabel ya, jadi eh, mungkin agak panjang ya, tapi nanti kita tes lah ya. Jadi mungkin nanti bisa dicoba di ini ya, masing-masing A, B, C gitu ya. Kita bikin tabel kebenarannya untuk nanti validasi ya masing-masing. Nah, nanti eh, dituliskan ya masing-masing ini karena waktu terbatas, jadi saya singkat aja nanti silakan masing-masing diteruskan ya di sini bikin tabel kebenarannya seperti tadi ya. Nah, ini hasil fungsinya apa? Nanti harus dibuktikan soalnya. Sekarang gimana kalau 3 variabel? Nah, kalau 3 variabel prinsipnya sama seperti tadi ya. Kita buat ininya dulu, maps-nya. Karena dia 3 variabel maka kotaknya jumlahnya ada 8 ya. Ada 8. Di sini ada A, B, C gitu ya. Di sini ada 0, ada 1, 0, 0, 0, 1. Ingat ya, ini kebalik 1, 1, 1, 0. Nah, sekarang tinggal masukkan ke dalam eh, kotak karnak maps-nya. A, B, C, A ini kan 1, B1, C1 ya, karena dia bukan aksen semua. Maka mana yang nilainya A1, B1, ini A1 sini, A1 di sini, kemudian B1, C1 adalah di ini ya, baris kedua, kolom ketiga. Di sini kita tuliskan digit 1. Kemudian A aksen, BC. A aksen itu adalah 0. Kemudian BC-nya 1. Di sini ya, 1. Oke. Kemudian A aksen, B aksen, berarti 00. BC-nya 00. Sorry, A aksen, B aksen. A-nya 0, B-nya 0. A0, B0 mana? B0 kan bisa ini atau ini ya. Tapi C-nya 1. Berarti yang ini ya. Nah, sini kita tulis angka 1 di sini. Kemudian variabel A, B, aksen C. A-nya berapa? A-nya 1. B aksen berarti B-nya 0. B-nya 0 kemungkinannya adalah ini lagi dan ini lagi. Tetapi, sorry. A, A1 ya, A1 ya. B aksen 0, C-nya 1 berarti di sini ya. Benar ya? A1, B aksennya 0, C-nya 1. C-nya ini ya, bukan C aksen. Nah, berarti sisanya kotak-kotak yang lain angkanya 0. Nah, sekarang kita tinggal kelompokkan. Nah, ini yang bersinggungan langsung kita dapat ya. Ada 4 ya, langsung. Jadi kita cuma menghasilkan satu kelompok. Jadi kalau nanti ada yang buat seperti ini, misalnya eh, ada yang buat seperti ini, salah ya. Dia bikin 2 kelompok gini. Ini salah ya. Jadi harus maksimal kelompok sedikit mungkin yang kelompok yang kita bentuk. Jadi kita maksimalkan sebanyak mungkin kelompoknya untuk angka 1 yang bersinggungan. Kemudian dari sini kita buat persamaannya yang sederhananya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kotak 4 ini.
Dari kotak 4 ini, dari kotak ini, 4 digit 1 ini, nilai A, ya kan? Nilai A kemungkinannya ada 0 atau 1, ya kan? Di sisi baris ya. Kemudian untuk nilai B-nya itu sama. Dia bisa 0 atau 1 ya. Akan tetapi nilai C-nya itu hanya bernilai 1 saja nih, ya kan? Nah, maka fungsi yang bisa kita tuliskan adalah F sama dengan C. Karena kita hanya mengambil variabel yang konstan aja. Jadi yang dia kalau yang punya kemungkinan atau dia bersifat, artinya dia bersifat independen, artinya dia bisa 0 atau 1 gitu ya. Jadi untuk menyederhanakan kita hanya mengambil yang variabel yang nilainya konsisten gitu ya. Jadi dia hanya satu atau satu aja atau 0 aja gitu ya. Jadi di sini kita cukup sudah langsung dapat nih persamaannya, tinggal F sama dengan C sebenarnya. Jadi fungsi ini kalau kita sederhanakan itu adalah F sama dengan C gitu ya. Nah, itu sederhana itu. Jadi ini cara menyederhanakan fungsi ya. Jadi ini lebih mudah gitu ya menggunakan Karnac Maps dibandingkan kita menggunakan teori aljabar boolean yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, itu juga bisa gitu. Nanti hasilnya akan sama aja, ini akan F sama dengan C. Nah, nanti silakan tolong dibuktikan ya. Benar nggak sih nilai fungsi ini di dalam tabel kebenarannya bahwa sebenarnya itu adalah persamaannya hanyalah F sama dengan C. Nah, ini nanti silahkan di ini ya, di dicoba dituliskan. Nah, ini nanti karena dia 3 input berarti ada 8 ya kemungkinannya nanti 0, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, nanti terusnya diisi tabelnya sampai dia menghasilkan nilai fungsinya ya di setiap kemungkinan inputnya. Nah, nanti dibandingkan dengan hasil penyederhanaannya. Nah, bayangkan nih, kalau kita menggambarkan ini, persamaan ini dalam bentuk digital sirkuitnya atau gerbang logikanya, nah itu gambarnya kan kompleks ya. Nah, ini sebenarnya kita cuma butuh ini doang gitu ya. Satu fungsi eh, F sama dengan apa ya, ini aja nih F sama dengan C gitu ya. Jadi cuma satu variabel aja sebenarnya nggak balah, bahkan dia tidak. Jadi kalau sini ada fungsi gerbang logika, dia cuma ini aja C, ya kan? Outputnya adalah C, gini aja. Gitu. Jadi dia nggak ada nggak ada sirkuit atau gerbang logika yang digunakan gitu ya. Jadi dia tinggal seperti ini aja sederhananya. Atau bisa jadi kita pakai yang kemarin ya, double double inversion ya. Jadi bisa jadi C gitu ya, diinversikan gitu kan. Hasilnya adalah C aksen, kemudian diinversikan lagi, ya kan? Hasilnya adalah C lagi. Nah, ini kalau kita mau menggunakan gambar sirkuitnya ya seperti ini. Itu bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi dari C diinversikan jadi C aksen, diinversikan lagi jadi C lagi kan. Dia akan kembali lagi. Jadi sirkuitnya cukup seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, gimana kalau 4 variabel? Nah, 4 variabel ini sama prinsipnya. Karena dia 4, maka kita menggambarkan menjadi 4, 2 pangkat 4 ya, jadi 16 kotak. Nah, ini tinggal kita masukkan nih ke dalam kotak-kotaknya. A, B, C, D. 1, 1, 1. Maka AB1 adalah ini, CD1 ini, di sini kita tuliskan angka 1. Kemudian ABC1, AB11, C-nya 1, C1 ada di sini atau di sini. Tapi D-nya 0 atau D aksen 0. Berarti dia ada di sini ya.
Nah, ini berarti satu-satu di sini ya. Terus angka 1 di sini. Kemudian A, B aksen. A1. A1 tuh ini dan ini. B, B-nya 0. Berarti ini ya yang kita ambil. Nah, ini. Kemudian CD-nya 1. Berarti di sini ya. Kemudian AB. AB-nya 1. 1-1. Ini kan. 1-1. C aksen 0-0. D aksen 0-0. Berarti ini ya. Eh, ini 0. AB 1-1. Berarti di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal kelompokkan. Nah, ini lihat nih. Ya, ini kita bisa bikin jadi nah, berarti ini sisanya angkanya 0 semua ya. Kita bisa tulis dengan angka 0. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengelompokkannya sekarang? Nah, ini harus jeli ya, harus jeli ngelihatnya. Kita bisa ngelihat di sini di ujung-ujung nih, ya. Ini dan ini, ya kan? Kemudian ini dan ini. Ini kan kita bisa lipat ya, di wrapping ya. Tadi teori langkah nomor berapa tadi, rule nomor berapa. Nah, ini di wrapping, nanti bisa kita jadi dua kelompok nih. Jadi seperti ini kelompoknya, sorry. Eh, ya, jadi ada dua kelompok. Kalau misalnya kita kelompokinnya misalnya seperti ini ya, misalnya kelompok kedua seperti ini, kita mau mengelompokkan seperti ini. Eh, ini, nah, gini, ya kan? Atau, nah, dia jadi ada satu di sini nih. Dia jadi ada dua, ada tiga kelompok, ya kan? Padahal sebenarnya cuma bisa dibentuk dua kelompok saja gitu. Jadi ini nggak efisien. Jadi ini kita harus bisa mengambil yang paling sedikit jumlah kelompoknya. Jadi ini dan atau bisa jadi mengelompokkannya gimana ya? Nah, ini ya itu sih tadi ya, paling kemungkinan itu karena yang bersinggungan cuma ini ya. Yang bersinggungan ini dan ini ya. Nah, atau mungkin kalau kita nggak ngeh nih jadi sendiri ini jadi tiga ya. Nah, ini salah ya. Jadi yang benar seperti ini. Nah, dari situ kita tinggal buat ininya, fungsi sederhananya. Nah, kita perhatikan untuk kelompok yang pertama yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kelompok yang pertama nilai nilai A-nya nilai A-nya selalu konsisten ya. Konsisten selalu satu. Berarti kita bisa tuliskan dia A di sini ya. Kemudian nilai B-nya itu tidak konsisten. Dia bisa satu atau bisa nol. Artinya dia independen ya. Jadi kita nggak bisa menuliskan B di dalam persamaan ini. Kemudian kita lihat dari sisi kolom. Dari sisi kolom, di sini nilai C-nya itu selalu satu, ya kan? Nilai D-nya juga selalu satu. Sehingga kita bisa menuliskannya untuk kelompok yang pertama, itu adalah A, C, D. Ya. Kemudian yang kedua,
Kita lihat yang ini. Di sini nilai A A dan B selalu bernilai 1. Sehingga kita bisa tulis AB. Ya. Kemudian untuk CD-nya, untuk yang ini, kita lihatnya. Oke. Nah, ini untuk yang sini, kelompok ini, kita lihat CD-nya, dia juga bernilai konsisten ya. C aksen, D aksen ya. Kemudian untuk yang terakhir, kotak yang terakhir, kita bisa lihat AB-nya juga sama. Dia selalu bernilai 1 ya. Akan tetapi untuk nilai C dan D-nya, nah C dan D-nya juga sama nih. C dan D-nya dia juga konsisten ya. Dia hanya bernilai 1 dan D-nya sen ini ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi. A, C, D ditambah A, B, ya kan? C aksen ditambah, sorry, kita pakai teori ini ya, aljabar kemarin. Kita bisa keluarkan D aksennya ya, menjadi D aksen, ya kan? Ditambah D aksen, ya. Oh, sorry, sebentar. Sorry, salah. Oh, enggak, enggak. AB ya kan, dikalikan C aksen, D aksen, ya kan, ditambah C, D aksen, ya kan. Nah, ini harusnya bisa disederhanakan. C aksen. Ingat nggak ini? Fungsi ini, eh saya lupa lagi teorinya. Bentar, saya lihat lagi ya. Kita kembali lagi ke ini, teorinya. Bentar. Eh, sorry, saya load screen dulu. Teori keberapa kemarin ini? Hmm. Hmm.
Hmm. Oh, revisi. Oke, oke. Nanti saya cari lagi ya ininya. Nah, itu tadi ya, seperti itu. Berarti itu kalau nggak salah jadi eksklusif or ya, seingat saya. Nanti saya cek lagi ya. Nah, itu seperti itu ya caranya. Ada sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi dari situ variasi soalnya bisa banyak-banyak, bisa macam-macam ya. Jadi kita bisa eh, nanti misalkan kita dikasih tabel kebenaran seperti ini, gitu ya. Dari sini kita perlu apa? Bagaimana kita nah, menggambarkan diagram itu siapa ya? Yang bocor. Bagaimana kita menggambarkan K-maps-nya dari eh, diagram ini ya, dari diagram ini, dari tabel kebenaran. Nah, ini nanti karena 3 variabel, kita bisa gambarkan ya. Nanti seperti itu caranya. Jadi dia ada 8. 1, 2, 3 ya. Nah, nanti tinggal diisi di sini A, ya kan, B, C, ini 0, ini 1, ini 01, 01, 1, 0, sorry, 01, ya 10, 11, sorry, 00, 00, 01, ya kan, 11, 10 ya. Nah, tinggal diisi. Kalau A0, B0, C0, itu 0. A0, B0, B-nya udah 0, C-nya juga 0, berarti di sini ya, 0. 01, A0, B0, A0, B0, C-nya 1, berarti di sini. Nah, ini hasilnya 0. Ya, dan seterusnya diisi. Nah, nanti akan tergambar semuanya, kemudian baru kita bikin, kita kelompokkan ya, kita kelompokkan. Atau sebaliknya, nanti soalnya bisa seperti ini. Kita bisa punya karnak map seperti ini. Nah, kita diminta untuk fungsinya nanti seperti apa hasilnya. Nah, ini nanti berarti kita tinggal langsung kelompokkan ya. Nah, ini kita bisa kelompokkan semaksimal mungkin ya, jadi sedikit mungkin kelompoknya. Jadi ini maksimal nih 3 nih, karena dia cuma bisa seperti ini. Nah, nanti dari sini kita generate fungsinya seperti apa. Prinsipnya sama seperti tadi ya. Oke, itu untuk karnak map. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Untuk materi selanjutnya, yaitu masih ada waktu sebentar ya. Itu rangkaian kombinasional ya. Rangkaian kombinasional itu dari semua gerbang sirkuit logika yang sudah kita pelajari. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian kombinasional? Nah, pada dasarnya adalah rangkaian kombinasional itu adalah satu rangkaian yang terdiri atas banyak input gitu ya. Kemudian di sini ada satu sirkuit, diagram sirkuit atau diagram gerbang logika yang hasilnya itu adalah eh, menghasilkan banyak output gitu ya. Tetapi tidak ada umpan baliknya atau tidak dia output itu tidak dikembalikan sebagai input ya. Nah, itu rangkaian kombinasional. Ada beberapa jenis rangkaian kombinasional gitu ya. Nah, itu kalau kita bikin satu integrated circuitnya walaupun dia itu
dalam satu sirkuit tuh. Itu nanti ada namanya misalnya dia header ya. Jadi untuk penambahan itu nanti punya sirkuit sendiri itu satu. Padahal di dalamnya itu ada kombinasi gerbang logika di dalamnya. Nah, contohnya ini binary header. Yang pertama binary header. Itu kalau kemarin kita sudah menjumlahkan gitu ya secara manual gitu ya dengan melakukan penjumlahan bit by bit dari bilangan dari binary gitu ya, penjumlahan secara sistem bilangan binary. Nah, kita udah melakukannya gitu ya, secara manual. Nah, gimana kalau kita menggambarkannya itu dalam bentuk diagram logika. Nah, itu menggunakan namanya combinational circuit gitu ya. Nah, ini ada dua jenis header ya. Jadi ada half header dan full header. Nah, penjumlahan half header itu hanya berfungsi untuk menjumlahkan dua angka biner. Jadi satu digit, jadi satu bit, yang menghasilkan keluaran dua digit biner. Hasilnya adalah berupa hasil biner hasil penjumlahan dan biner bilangan untuk carry-nya atau limpahannya. Nah, itu rangkaiannya itu seperti ini ya. Half adder. Jadi ada input A, B, nah, kemudian hasilnya adalah hasilnya adalah S itu adalah hasil penjumlahannya, C itu adalah carry-nya. Ya, kalau kita misalkan kemarin menjumlahkan gitu ya angka 1 dengan 1 gitu. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan, nah ini kan hasil penjumlahannya adalah 0 ya kan. Kita punya carry 1 ya. Carry 1. Maka di sini ada C-nya. Maka outputnya ada 2, yaitu satu hasil penjumlahan dan carry. Akan tetapi half adder ini, nah ini dia direpresentasikan. Nah ini kalau kita bikin diagram kebenarannya itu seperti ini hasilnya. Nah itu sebenarnya kalau kita misalnya A, B hasilnya 0 untuk penjumlahannya. A1, 0, 1 hasilnya adalah 1, 1. Nah ini kan sebenarnya fungsi eksklusif OR ya. Eksklusif OR ya kan. Ini eksklusif OR nih. Hasil penjumlahan itu adalah eksklusif OR. Akan tetapi untuk carry-nya adalah fungsi N nih. Ya kan. 0 dengan 0 hasilnya 0, 0, 1 hasilnya 0, 1, 0 hasilnya 0, 1, 1 adalah 1. Maka dia digambarkan dengan fungsi N untuk carry-nya. Maka di sini untuk half adder itu combinational circuit-nya adalah seperti ini ya. Dia ada XOR-nya dan proses N-nya. Di mana XOR itu untuk hasil penjumlahannya, carry-nya adalah untuk hasil proses N gitu ya. Pak, maaf, Ya. kita udah ditunggu sama matkul Oh, Pak. oke. Baik, berarti untuk kuliah hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Sebelum kita akhiri, kita ini dulu ya, sesi foto dulu sebentar ya. On cam semua. Saya ambil dulu fotonya. Jangan lupa diisi ya absennya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Sebentar. Ada 3. Banyak sekali. Ini materinya banyak sekali soalnya. Nanti kita selesaikan di minggu depan ya. Oke, yang kedua. Sebentar. Sorry. Sabar. 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Permisi, Pak. Ya. Pak. Ya. Saya di pengisian absensi tadi, Pak. Itu saya tidak bisa mengisi datanya, Pak. Itu kenapa ya? Nggak bisa, kenapa? Yang lain bisa kan? Saya coba di login ini Mas, login Gmail atau akun kampus ya. Oh iya Pak, ya Pak. Login dulu ya. Ya baik Pak, baik Pak. Maaf Oke. Pak, Terima kasih Pak. Ya gimana? nama saya tidak ada di absen Pak. Siapa? Fadila Jamil. Ada.